Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, kita lanjutkan materi kita pada pembahasan hari ini, yaitu posisi relatif benda terhadap acuan tertentu. Ananda bisa buka buku paketnya halaman 39. Nah, materi ini merupakan materi lanjutan dari koordinat kartesius, ya. Oke. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana posisi suatu benda terhadap koordinat tertentu. Nah, di sini ada sebuah garis bilangan, ya. Ada titik A, B, C, D sampai seterusnya. Nah, kita mau menentukan posisi relatif sebuah titik, ya. Misalnya kita perhatikan gambar 2.5, ya. Jika titik acuannya titik O yaitu 0,0, koordinat titik A, B, C berturut-turut adalah A 4,3. Perhatikan A 4,3, ya. Berarti sumbu X-nya 4, kemudian tarik ke atas 3, 4,3. Kemudian titik B-nya 9,8, B-nya 9,8. Ya, ini dia. 9,8. Kemudian titik C-nya 2,6. Titik C-nya 2,6. Nah, bagaimana jika yang menjadi acuan adalah titik A? Menjadi acuan adalah titik A. Titik A tadi 4,3. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita kembali lagi ke pelajaran awal. Misalnya seseorang berada di titik A, ingin berpindah ke titik B. Dengan aturan, ia harus berjalan ke arah horizontal, dilanjutkan ke arah vertikal. Berapa satuan ia harus melangkah? Mari kita hitung bersama. Pertama, ia harus melangkah ke kanan sebanyak 5 satuan. Ya, ini kita perhatikan dari titik A ke titik B, ya. Dari titik A ke titik B. Nah, coba Anda perhatikan dari titik A ke titik B. Nih. Nah, untuk menentukannya kita hitung dia secara horizontal yang datar, ya. Dari titik A menuju B. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian naik ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Maka pertama ia harus melangkah ke kanan, tadi sudah kita hitung sebanyak 5 satuan, kemudian melangkah ke atas sebanyak 5 satuan. Jadi posisi relatif titik B terhadap titik A adalah 5,5. Nah, berarti Ananda secara gambar kita bisa menghitung jaraknya dengan menghitung posisi horizontal dulu, kemudian mengikuti ke posisi vertikalnya. Oke. Nah, kalau itu tadi ilustrasi gambar, bagaimana kalau kita menggunakan pola rumus? Nah, misalnya titik A berada pada koordinat x1, y1, titik B berada pada koordinat x2, y2, dan posisi relatif titik B terhadap titik A adalah x aksen, y aksen. Maka posisi relatif titik B terhadap acuan titik A dapat dirumuskan sebagai berikut. X aksennya sama dengan X2 kurang X1, Y aksennya Y2 kurang Y1, ya. Maka dengan pola rumus, kalau tadi titik A-nya sama dengan 4,3, titik B-nya sama dengan 9,8, ya. Maka kalau kita masukkan kemari, ya, karena ditanya posisi relatif titik B terhadap acuan titik A dapat dirumuskan sebagai berikut, ya. Berarti dari B ke A, maka ini sebagai X2, ini X-nya, ya, X aksennya. Berarti dari titik B terhadap acuan A 9 kurang 4. Maka ini menjadi X2, ini sebagai X1, ya. Maka 9 kurang 4 sama dengan 5, ya. 9 kurang 4 sama dengan 5. Kemudian 8 kurang 3 sama dengan 5. Maka
Posisi relatif titik B terhadap titik A adalah 5,5 seperti tadi jawaban yang di gambar ini. Oke, mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya. Kita coba ambil satu contoh soal ya yang ada di buku paketnya. Silakan dibuka halaman ya, ini halaman 45 nomor 11. Posisi relatif titik A 4,2 terhadap titik B 7,1 adalah posisi relatif titik A terhadap titik B ya. Nah, kalau tadi posisi relatif titik B terhadap A, ini posisi relatif titik A terhadap titik B. Maka kita lakukan pengurangan ya. Posisi relatif titik A terhadap titik B berarti X1-nya X2 kurang X1 titik ini tadi ya. Posisi relatif ini sebagai komponen yang pertama, berarti X1-nya sama dengan X-aksennya sama dengan 4 kurang 7 sama dengan min 3. Kemudian Y-aksennya sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Maka jawabannya adalah min 3,1 yaitu C. Oke Ananda, demikian, mudah-mudahan bisa memahaminya dari beberapa contoh yang sudah kita bahas. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.